terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Gatot Nurmantio tuding Jokowi kudeta konstitusi. Gatot Nurmantio menuding Presiden Joko Widodo kudeta konstitusi, yaitu membuat peraturan agar tidak terlaksana peraturan yang sudah diatur terlebih dahulu. Dicontohkannya kasus Yuliati, harus dihukum mati, hanya dihukum dengan pasal suap. 2. Masalah 3 periode dalam konstitusi, sudah diatur 2 periode. Masalah contoh yang diberikan Gatot Nurmantio bukan pemikiran jenderal, tetapi cara berpikir yang tidak berpendidikan. Karena Yuliarti dihukum seharusnya hukuman mati, tapi hanya diputus pasal suap. Soal menjatuhkan hukuman itu kewenangan hakim. Presiden tidak boleh campur tangan atas putusan hakim. Kalau sampai Presiden Joko Widodo mencampuri putusan hakim, sama saja Presiden Joko Widodo presiden diktator yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hukum sebagai panglima atau yang tertinggi dari semua badan hukum yang diwujudkan lewat putusan pengadilan. Inilah perwujudan daripada negara hukum ini. Sehingga siapapun yang dihukum oleh hakim itu tergantung hakim yang menjatuhkan putusannya soal berat ringannya hukuman itu. Di mana Presiden Joko Widodo tidak berhak mencampurinya. Itu kewenangan hakim, bukan kewenangan presiden itu. Kalau sampai presiden mencampuri putusan hakim, itu sama juga presidennya bersifat diktator. Kalau sudah diktator, berarti dia bertentangan dengan prinsip negara hukum. Di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi, yang dimana dia diwujudkan sebagai lewat putusan pengadilan, itulah perwujudannya. Jadi itulah yang makanya disebut sebagai panglima yang paling tertinggi dari semua badan negara ini. Membuat 3 periode, katanya ada juga dia menyatakan membuat 3 periode, padahal sudah diatur dalam konstitusi hanya 2 periode. Masalah 3 periode jabatan presiden bukan kehendak Presiden Joko Widodo, itu kehendak Partai Nasdem dan golongan karya. Hal itu sebagai negara berdemokrasi dengan perwujudan kebebasan berpendapat. Siapapun berhak mewacanakan, membicarakan Presiden Joko Widodo 3 periode, karena dilihat hasil survei 75% puas atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Soal diterima atau ditolak 3 periode jabatan Presiden Joko Widodo di tangan lembaga DPR sebagai wakil rakyat, bukannya di tangan presiden itu. Makanya itu semua berada di tangan rakyat. Dalam hal ini di tangan daripada anggota DPR. Pantas Gatot Nurmantio ini tidak ada partai politik yang mengusungnya calon presiden karena dilihat kualitas berpikirnya rendah. Tidak pantas sebenarnya menduduki jabatan Panglima TNI berpangkat jenderal, berpangkat bintang 4. Jadi cara berpikirnya juga agar tidak dipermalukan lawan politiknya. Jadi harapan saya Gatot Nurmantio ditingkatkan cara berpikirnya agar tidak dipermalukan lawan politiknya. Jadi kudeta konstitusi ini tudingan daripada Gatot Nurmantio kepada Presiden Joko Widodo. Katanya Presiden Joko Widodo melakukan kudeta konstitusi. Maksud kudeta konstitusi ini ada dibuat. Jadi seakan-akan presiden ini membuat peraturan baru agar peraturan yang sudah lama tidak bisa terlaksana. Itu sudah menyatakan. Sehingga disebutnya itu kudeta konstitusi. Dicontohkannya salah satu orang yang dimana katanya korupsi seharusnya dihukum mati, hanya dihukum suap. Dan dengan demikian juga jabatan presiden 3 periode, padahal sudah diatur dalam konstitusi 2 periode. Itulah pernyataan tersebut.
kenyataan masalah hukuman daripada tersangka itu harus hukuman mati, tetapi hanya dihukum sebagai hukuman suap. Itu kan kewenangan hakim memutuskan itu. Tidak ada hubungannya presiden dan putusan hakim. Kalau sampai presiden nanti mencampuri putusan hakim, sama juga presiden itu diktator, tidak sejalan dengan asas negara hukum. Karena negara hukum itu di mana hukum itu yang tertinggi, paling tertinggi, maka yang diwujudkan lewat perwujudan putusan pengadilan. Itulah perwujudan negara hukum ini. Padahal semua putusan daripada hakim itu tergantung hakim itu yang menjatuhkannya. Dilihat alasan meringankan dan memberatkannya sehingga menjatuhkan hukuman. Sedangkan Joko Widodo tidak bisa mencampuri putusan tersebut. Itulah yang saya lihat. Demikian juga masalah 3 periode. Masalah 3 periode kan bukan datangnya dari Presiden Joko Widodo. Itu datangnya dari Partai Nasdem dan golongan karya. Dan juga itu sebagai perwujudan negara demokrasi, perwujudan sebagai kebebasan berpendapat. Jadi saya lihat pantas Gatot Nurmantio tidak ada yang memilihnya. Jadi harapan saya Gatot Nurmantio ditingkatkan cara berpikirnya agar tidak dipermalukan lawan politiknya. Sekian dan terima kasih.